Semakin seru dan juga semakin memanas. Jadi episode 224 yang bakal tayang di episode besok hari Senin, kita pada akhirnya akan melihat nih teman-teman, akan ada berantem lucu dalam tanda kutip dari Sandra maupun juga Rianti. Yap, semua ini tuh disebabkan setelah Rianti dan juga Aditya pulang dari rumah sakit. Nah, setelah mereka berdua ini pulang, ya udah seperti biasa makan malam, ganti baju dan lain sebagainya macamnya. Terus nggak lama kemudian datang dan muncullah Sandra bersama dengan Kayla. Ya, tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk bisa bertemu sama Kenzo, karena seharian Kenzo sulit untuk dihubungi teman-teman. Ya, kita juga nonton kan di episode tadi bagaimana Sandra ini kesulitan untuk bisa bertemu sama Kenzo karena Kenzo yang begitu sibuk. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, Sandra pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan kaget mendengar kabar kalau di rumah ini tuh lagi rame ngomongin Rianti yang katanya pura-pura sakit. Sorry, maksudnya Rianti yang sakit parah stadium 3 itu teman-teman. Terus pada akhirnya Sandra jadi ingat kan kalau Rianti ini tuh tukang bohong. Terus Rianti pun juga akhirnya kaget nih disamperin sama Sandra ketika Rianti sedang berada di dalam kamarnya. Sontak saja hal ini pun juga membuat Rianti panik bukan main. Terus ya udah Sandra pun juga bilang, "Oh, hebat ya tante ini tuh kok pinter banget nih bohongnya. Sekarang pura-pura sakit, lagi nyari apa nih tante? Butuh uang nih kayaknya." Pokoknya disindir dan juga disindir. Ya, terang aja Sandra akhirnya tahu semua gelagat-gelagat aneh dari Rianti. Karena dulu mereka berdua ini adalah bestie, teman sejati, persahabatan yang begitu erat lah ibaratnya. Sehingga Sandra tahu betul nih sikap, sifat, dan keanehan yang dilakukan oleh Rianti yang begitu antik seperti ini. Makanya begitu tahu kalau Rianti ini sakit yang begitu cukup parah, ini justru malah membuat Sandra pun juga tertawa. Dan yang lebih gilanya, Sandra akhirnya ngomong sama Bu Cynthia dan juga Aurel. Ngomong sama Aurel bilang kayak begini, "Rel, coba mending kamu cek lagi deh, soalnya kayaknya mama kamu ini gak sakit. Masa kayak gitu aja gak ngerti." Nah, sebetulnya tuh Aurel pun juga udah tahu teman-teman kalau Rianti ini tuh sebetulnya gak sakit. Cuman Aurel ini masih bingung tujuan mamahnya nih kalau pura-pura sakit itu apa. Terus kalau emang pada akhirnya pura-pura sakit tuh kenapa kok sampai nekat seperti itu gitu loh. Jadi bagi Aurel ini tuh sangat membingungkan. Tapi ya itu tadi teman-teman, karena Aurel belum punya bukti, Aurel cuman bisa cerita kepada Bu Cynthia dan juga Kenzo. Nah, terus gak lama kemudian Bu Cynthia pun juga bercerita kepada Aurel. Sebelum nanti Bu Cynthia ngobrol sama Sandra, Bu Cynthia berkata kepada Aurel kalau saya punya sesuatu. Jadi ceritain lah apa yang Bu Cynthia ketahui tentang semua kebohongan penyakit dari Bu Rianti. Nah, ya udah, adegan berikutnya akhirnya Bu Cynthia pun ngobrol sama Sandra. Sandra dengan entengnya bilang, "Ya lah Bu, kayak nggak tahu Bu Rianti aja. Bu Rianti itu banyak bohongnya. Udahlah Bu, masa gitu aja percaya? Udah, buktiin aja. Cek aja sekarang, nggak mungkin sakit." Nah, Sandra ini ngomong kepedean banget ya. Padahal dirinya pun juga sebetulnya juga pura-pura buta teman-teman. Pura-pura berobat, padahal cuma liburan doang di hotel. Ya walaupun hotel Singapura ya, tapi kan tetap aja ke Singapurnya nggak berobat. Tapi tujuannya ini tuh justru malah yang aneh-aneh. Nah, hal inilah yang pada akhirnya membuat kita semua pun juga ikut kesal. Karena Sandra ini akhirnya mulai ikut campur lagi. Makanya di video kali ini tuh Mimin bilang di awal video kalau episode besok ini tuh akan bener-bener berantem lagi antara Sandra maupun juga Rianti. Ya mau gimana pun juga, ya kalau mereka berdua ini mah emang susah buat dipisahin ya teman-teman. Bestie banget lah, sehingga yang gak enak, gak aneh juga kalau pada akhirnya ya mereka berdua ini tuh akan terus-terus berantem seperti itu. Terus ya udah, karena gak terima dikatain sama Sandra, Rianti pun juga akhirnya marah-marah. "Alah, kepalingan kamu juga pura-pura buta. Udah ketebak pasti cuman buat bisa dekat sama Kenzo aja kan." Terdiam nih si Sandra teman-teman. Wah, bisa juga nih doi tahu nih rencana gue, kata Sandra. Terus pada akhirnya udah Sandra pun gak lama pergi. Nah udah, awalnya tuh Rianti gak mau terlalu gimana-gimana banget ya teman-teman. Maksudnya
ya udahlah bodo amat gitu maksudnya. Karena Sandra ini memang sering ngehina gitu, jadi ya udahlah bodo amat. Nah tapi ketika Sandra berbalik badan terus buka pintu dan lain sebagainya macamnya, loh kok bisa nebak di mana pintunya, loh kok ketahuan, direkamlah oleh Rianti teman-teman. Dan pada akhirnya ketahuan nih, si ular nih ketahuan nih pura-pura buta. Dan ini yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga beritahu Kenzo tentang kondisi Sandra yang sebenarnya. Nah jadi di momen ini itu teman-teman, si Rianti ini udah mulai menyadari kalau anak-anaknya tuh curiga tentang penyakit yang dideritanya. Apalagi setelah bertemu dengan Ivan, dan Ivan ngasih tahu semua keadaan kepada Aurel, jadi malah bikin Aurel, anak-anak, Kenzo tuh ngerasa, duh ini memang gak benar nih. Nah Rianti pun juga ngerasain pressure-nya, ngerasain tekanannya, sehingga pada akhirnya bikin Rianti pun juga, ya udahlah bodo amat, yang terpenting ke Kenzo kasih tahu dulu kalau Sandra ini tuh pura-pura buta, karena Bu Rianti nggak mau kalau nanti pada akhirnya Kenzo harus harus kayak jauh-jauhan sama Mutiara gara-gara Kenzo cuma ngabisin waktunya bersama dengan Sandra. Nah Bu Rianti ini nggak mau teman-teman, karena bagi Bu Rianti Kenzo ini harus tetap bersama dengan Mutiara. Ya bagaimanapun juga bukan karena Mutiara anak kandungnya, tapi mereka berdua itu saling mencintai. Jadi Bu Rianti tahu betul kalau Kenzo dan Mutiara ini tuh memang sudah sepantasnya berdua bersama dan tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Ya insting ibu aja, dan secara hati nurani pun juga berbicara kayaknya emang nggak pantas sih kalau misalnya Sandra nih bersama dengan Kenzo gitu loh.